Indonesia sedang menapaki jalan terjal menuju Piala Dunia ke-2026 di balik semangat Garuda dan riuhnya stadion-stadion yang dipenuhi asa, tersembunyi dinamika panas di balik layar. Nama besar, tekanan publik, dan harapan yang menggunung. Semua beradu di titik krusial. Dan di tengah gelombang harapan itu, satu pernyataan mengejutkan menggema dari seorang tokoh nasional. Andre Rosiade, penasihat klub Semen Padang sekaligus anggota DPR RI dari Sabang sampai Merauke, melontarkan peringatan tajam yang mengguncang jagat sepak bola tanah air. Timnas Indonesia kini tengah berada di ujung harapan. Harapan yang sudah lama dinanti, lolos ke ajang sepak bola paling prestisius sejagat Piala Dunia ke-2026. Tekanan mulai terasa, terutama di pundak sang pelatih baru, Patrick Kluivert. Ini bukan sekadar ambisi, ini adalah mimpi kolektif. Nama besar tidak menjamin hasil gemilang. Ia merasa punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi rakyat, termasuk tentang nasib timnas Indonesia. Nama besar dari Belanda ini memang datang dengan segudang pengalaman. Kinerjanya mulai menjadi sorotan tajam, tak hanya dari para pengamat atau supporter fanatik, tapi juga dari petinggi negeri yang mengikuti sepak bola dengan seksama. Namun seperti halnya setiap perjalanan besar, jalan menuju mimpi itu tidak pernah mulus. Masih ada peluang, masih ada kesempatan, tapi di saat yang sama, tapi di sepak bola. Dan kini, ia tahu betul lika-liku dunia bola. Andre Rosiade bukan orang baru dalam dunia sepak bola nasional. Sebagai penasihat Semen Padang dan sebagai anggota DPR RI, dalam pernyataannya baru-baru ini, Andre memberikan pesan yang sangat jelas kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pesannya sederhana tapi tajam. Jika Patrick Kluivert gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, maka tidak ada alasan untuk mempertahankannya, ia harus dipecat. Pernyataan ini tentu tak datang begitu saja. Andre Rosiade merujuk pada kejadian yang masih hangat di ingatan publik, pemecatan Sinteyong pada Januari tahun 2025. Saat itu, Shin dicopot dengan alasan dinamika kepemimpinan, komunikasi, dan pendekatan taktik yang dianggap tak lagi sejalan dengan visi PSSI. Sebuah keputusan yang menimbulkan pro dan kontra besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Andre dengan tegas mengatakan, jika Sinteyong bisa dicopot karena alasan performa dan ketidaksesuaian taktik, maka Patrick Kluivert pun harus diperlakukan sama. Ia mengingatkan Erick Thohir agar bersikap adil. Jangan sampai ada standar ganda, apalagi publik sekarang menunggu bukti konkret bahwa mengganti Shin dengan Kluivert memang keputusan yang lebih baik. Andre juga menyoroti hal lain yang sangat menarik. Besarnya dukungan PSSI terhadap Patrick Kluivert dan tim pelatih asal Belanda. Menurutnya, tim pelatih Kluivert terdiri dari 14 orang, semuanya diboyong dari Belanda. Mereka bahkan disebut selalu mendapat fasilitas kelas 1. Termasuk tiket pesawat bisnis kelas kemana-mana. Artinya, PSSI benar-benar memberi segalanya yang dibutuhkan untuk sukses. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan besar. Apakah hasilnya sepadan? Jika dengan semua fasilitas mewah dan dukungan maksimal itu Kluivert tetap gagal, maka menurut Andre, tidak ada alasan untuk bertahan. Ia harus siap menanggung risikonya. Patrick Kluivert datang dengan reputasi hebat. Mantan pemain Barcelona, pelatih di berbagai klub, dan bagian dari keluarga besar sepak bola Belanda. Namun, reputasi tidak menjamin adaptasi yang sempurna. Indonesia bukan Eropa, sepak bolanya, budayanya, tekanannya, semuanya berbeda. Dan di 4 pertandingan awal, Kluivert mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Sebuah hasil yang masih jauh dari kata meyakinkan. Untuk Andre Rosiade, itu belum cukup. Targetnya sudah jelas. Piala Dunia ke-2026 tidak lebih, tidak kurang. Andre juga menyampaikan pesan langsung kepada Erick Thohir. Ia meminta agar PSSI bersikap realistis dan adil. Jika performa timnas di bawah Kluivert tak kunjung membaik, maka PSSI harus berani mengambil keputusan tegas, sebagaimana mereka berani memecat Shin. Menurut Andre, jika PSSI tetap ingin bekerja sama dengan KNVB, itu sah-sah saja. Tapi banyak pelatih Belanda lain yang lebih berpengalaman dan mungkin lebih mampu beradaptasi dengan sepak bola Asia Tenggara. Pesannya sangat jelas. Kalau hasilnya lebih odong-odong dari Shin, ya pecat dong pivotnya, tutup Andre dengan nada sinis. Piala Dunia 2026 bisa jadi momen emas
dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tapi itu juga bisa menjadi titik kehancuran jika tidak dipersiapkan dengan matang. Publik menaruh harapan besar, dukungan terus mengalir, tapi pada akhirnya semua akan diukur dari satu hal. Hasil, apakah Patrick Kluivert mampu membawa Garuda terbang tinggi, atau justru akan menjadi catatan kelam dalam perjalanan panjang sepak bola negeri ini? Waktu akan menjawab, tapi satu hal pasti, mata publik kini tertuju padanya, dan tekanan semakin besar.